Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Laura Natasha dari kelas 12 IPA 5 asal sekolah SMAN 3 Purwakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas kompetensi dasar 3.8, yaitu membuat video pembelajaran serta membantu menambah wawasan fisika yang bertemakan gejala kuantum, efek kuantum, dan penerapannya. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Ketiga kategori tersebut kemudian dikenal sebagai fisika klasik. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika, khususnya teori fisika klasik. Fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Oke, lanjut ke topik. Seorang fisikawan asal Jerman, Max Planck, muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teorinya ini dengan rumus matematik. Teori Planck mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Atas penemuannya ini, Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1918 atau 1918 yang dikenal sebagai teori kuantum dan mengawali peralihan fisika klasik menuju fisika modern. Teori ini banyak menginspirasi ilmuwan terhadap berbagai penemuan baru, salah satunya mengenai cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan ternyata, sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula. Hal ini dikarenakan sebagian energinya terserap oleh elektron. Jika energi foton sinar X mula-mula HF dan energi foton sinar X yang terhambur menjadi HF minus HF aksen. Dalam hal ini, F atau frekuensi lebih besar dari F aksen setelah terhamburnya elektron. Jadi, gejala Compton merupakan gejala hamburan atau efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi berhasil menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula yang memenuhi persamaan. Arthur Holly Compton, penemu hukum Compton, awalnya pada eksperimen Compton menembakkan sinar X pada suatu elektron bebas. Hasilnya, cahaya tersebut dihamburkan pada sudut theta dengan panjang gelombangnya lebih panjang daripada panjang gelombang semula. Berubahnya panjang gelombang ini menunjukkan bahwa cahaya kehilangan energi, yang berarti energinya diserap oleh elektron. Energi cahaya lebih kecil sehingga panjang gelombang lebih panjang. Pertumbuhan foton dan elektron menunjukkan adanya perpindahan momentum sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Berdasarkan teori relativitas Einstein, Compton menurunkan momentum foton yang dinyatakan peristiwa terpentalnya elektron karena ditumbuk foton sinar X pada hamburan Compton. Hamburan Compton mengkonfirmasi sifat partikel dari cahaya, dirumuskan P sama dengan HF per C atau sama dengan H per lambda, dengan P merupakan momentum foton dalam satuan Newton second dan H merupakan konstanta Planck dengan ketetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per second. Untuk F yaitu merupakan frekuensi cahaya dengan satuan Hertz. C merupakan kecepatan cahaya pada relativitas Einstein sebelumnya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya ada lambda, yaitu panjang gelombang dengan satuan meter. Baik, selanjutnya Compton menemukan bahwa pergeseran gelombang cahaya yaitu delta lambda atau selisih lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per MEC atau M0 C dikali 1 min cos theta. 1 min cos theta ini dalam kurung. Dengan lambda aksen sama dengan hamburnya partikel dalam satuan meter dan ME atau M0 yaitu massa diam elektron dengan ketetapan 9,11 kali 12 pangkat min 31 satuannya kilogram. Dan theta merupakan sudut hamburan dan juga di sini akan berlaku
Yang pertama yaitu energi foton, sinar X sebelum menumbuk elektron akan lebih besar daripada sesudah menumbuk elektron. Yang kedua, momentum lebih besar sebelum daripada setelahnya. Yang ketiga, momentum berbanding lurus atau sebanding dengan energi sebelumnya. Maka frekuensi juga lebih besar sebelum daripada setelahnya. Yang keempat yaitu frekuensi berbanding lurus atau sebanding dengan energi sebelumnya. Yang kelima, panjang gelombang sinar X sebelum menumbuk elektron akan lebih kecil daripada setelahnya. Yang keenam, sedangkan kecepatan sinar X baik sebelum atau sesudah menumbuk elektron akan sama dengan kecepatan cahaya atau C. Diperkuat juga teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel yang sering disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila kurang dan lebihnya pada penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.